Shalom, 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 shalom. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dalam doa sehati GBS Purwokerto. Salam semuanya, salam semuanya buat saudaraku yang ada di kanal Facebook saya, ya, di halaman Facebook saya. Ya, dimana ketika saudara melihat tayangan ini, silakan saudara bergabung dan ikut bersama dengan kami program doa sehati. Shalom semuanya. Tuhan kiranya menjawab apa yang menjadi isi hati saudara. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi bersama dengan saya. Kiranya kita sehati sepakat berdoa kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan menjawab doa-doa saudara. Amin. Baik saudara, sambil menunggu yang lain, silakan saudara masuk. Selamat malam, Bu Yuli Nur Hayati. Sudah sehat belum? Shalom, shalom, shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya orang yang percaya kepada Tuhan mempercayai kesanggupan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa minta pertolongan kepada Tuhan, maka kita mempercayakan pertolongan sepenuhnya pada Tuhan. Tapi ketika kita sudah mulai meragukan, ya, doa kita kepada Tuhan, kita sudah mulai khawatir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang sanggup menaruh harapannya kepada Tuhan, yang menaruh imannya kepada Tuhan, yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka dialah orang
yang sanggup menghadapi tantangan dan rintangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar melatih pikiran kita, melatih hati kita untuk mengandalkan Tuhan. Perlu kita tahu, kita sadar, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak ada jaminan yang pasti dengan apa yang kita dapat lihat. Tapi ada satu hal, bahwa ada satu pribadi yang sanggup kita percayai, yaitu Tuhan. Karena Tuhan itu sebuah kepastian. Ya. Melalui iman kita kepada Tuhan Yesus, kita belajar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolongmu, memeliharamu, dan memberkati kehidupan saudara hari ini maupun hari besok. Selamat malam Pak Victor. Sudah pulang kah? Dan satu fakta lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi tidak memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada yang ditahan-tahan dalam kehidupannya. Ya. Barang siapa yang percaya kepada Allah, ia adalah milik Kristus. Nah, kalau kita adalah milik Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita itu mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Jadi apa yang membuat kita tidak punya keberanian mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan? Padahal ketika kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah milik Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita adalah milik Yesus, saudaraku yang. Nah, yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, berani nggak kita menyerahkan secara total kehidupan kita? Ya, itu perlu pembelajaran, perlu latihan rohani, ya, hari demi hari dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Hari ini saya teringat dengan sebuah lagu ini, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
lagu ini sungguh mempesona, ya, sungguh indah, ya, sungguh menyentuh hati. Tapi benarkah pujian ini dapat mengubah kehidupan kita, dapat merombak pola pikir kita, ya? Kalau kita berani berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu artinya apa? Semuanya bagimu, semuanya bagi Tuhan. Nah, menyanyikan lagu ini, meresapinya mudah, tapi menghidupinya itu butuh latihan tiap-tiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan secara total itu perlu latihan hari demi hari. Bukan hanya sekedar konsep pengertian yang ada di kepala kita, tapi perlu latihan dalam sebuah tindakan menghadapi masalah apapun, saudaraku, ya. Mari kita sama-sama belajar, ya, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ternyata, saudaraku, kenapa susah menghidupi, ya, lagu ini? Karena judulnya adalah Inilah Rinduku Kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. dalam hidup
hatiku dan jiwaku. Selamanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan bukan hanya sekedar kerinduan saja. Beri kami kekuatan untuk mengambil satu keputusan, satu pilihan untuk menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hidup kami dalam genggaman kuasa tangan-Mu. Sehingga kami benar-benar sungguh menjadi milik-Mu. Bukan hanya sekedar slogan pujian yang menyenangkan telinga, menghibur perasaan. Tapi ajarlah kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Beri kami hati untuk terbuka menerima apa yang menjadi isi hati-Mu perkata melalui firman-Mu malam hari ini. Dan beri kami kekuatan untuk tetap percaya dan melakukan apa yang menjadi rancangan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan yang kami baca dari Alkitab. Tuhan tolong kami memahami dengan baik dan sanggup melakukannya, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan, berserah penuh dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, katakan amin. Salam tuneng Nur Haini. Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Kenapa tiba-tiba saya ingin menyanyikan pujian yang sangat lama dan sudah ditinggalkan oleh banyak gereja, oleh banyak orang-orang Kristen pujian ini, ya. Karena banyak orang Kristen hari-hari ini berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, beribadah pada hari Minggu, pada hari apa saja untuk beribadah. Fokus tujuannya bukan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi datang kepada Tuhan untuk mengharapkan berkat, untuk mengharapkan berkah, ya. Hari-hari ini banyak orang-orang yang sudah mulai keluar dari konsep kekristenan, dari konsep firman Tuhan, dari konsep kerajaan Allah. Bahwa ketika datang kepada Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, itu fokus tujuannya kita adalah memuji, menyembah Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirnya Tuhan, mencari hadirat Tuhan, sampai benar-benar melawat, menyentuh hidup kita, ya. Tapi ada banyak orang datang ke gereja beribadah supaya apa? Doanya dijawab. Supaya apa? Hidupnya diberkati. Ya. Padahal tujuan ibadah yang semula adalah berjumpa dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Ya, mencari sumber berkat. Ya. Ketika datang kepada Tuhan, ada pujian penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga ada satu keyakinan, komitmen iman kita diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita bisa menghidupi lagu ini. Ku berikan hatiku. Ya. Apakah kita benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan? Apakah benar-benar kita memberikan jiwa kita kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar memberikan hidup kita kepada Tuhan di setiap waktu? Apakah kita rindu jalan Tuhan
apa rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kita menggenapinya. Ya kan? Atau hanya sekedar lagu inilah rinduku kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kata rindu itu bisa terobati kalau kita berjumpa. Betul Pak Victor? Kerinduan hanya sebuah kerinduan, tanpa perjumpaan kerinduan itu hanya sekedar angan-angan. Ketika kita rindu kepada Tuhan, kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, ya, yang kita bicarakan, yang kita mau ungkapkan adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini loh aku, Tuhan ini loh hidupku, ku persembahkan kepadamu. Tapi ketika kita berjumpa, kita berkata yang berbeda. Tuhan berkati aku. Sudah melenceng dari maksud dari kata rindu. Jadi ada banyak orang tidak paham dengan bahasa ini. Ya, inilah kerinduanku kepadamu. Halo, sobat lama, Bapak Iska Sugiarto. Kata rindu hanya sebatas kata rindu, kalau tidak bertemu itu tiada guna. Ya. Shalom untuk Apriani. Ya kan? Jumpa di tayangan ini. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum merenungkan firman Tuhan yang kita mau renungkan, saya ingin berbagi kisah hari ini. Saya ingin berbagi cerita hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita diberikan talenta, setiap kita diberikan bakat, nah, setiap kita diberikan kemampuan, skill, ya kan? Dan itu diberikan Tuhan untuk apa? Supaya kita mampu, ya, menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Terlebih, ya, bagaimana Tuhan itu memberkati hidup saudara dan saya. Ya. Bagaimana caranya Tuhan memberkati hidup saudara dan saya? Berbeda dengan cara Tuhan memberkati hewan. Misalnya burung pipit, ya, yang tidak menanam dan tidak menabur, ia diberi makan oleh Tuhan. Ya, tiap hari keluar diberi makan oleh Tuhan. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudara dan saya lebih dari burung pipit, saudaraku. Kalau burung pipit, ya, dikasih makan cukup. Ya kan? Tapi kalau saudara dan saya, apakah ketika dikasih makan merasa cukup atau tidak? Kadang untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, ya, manusia sehari-hari kebutuhan sandang pangan papan itu hari-hari ini banyak orang mengatakan berat, ya, tidak mencukupi pendapatan dengan pengeluaran itu tidak seimbang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana cara Tuhan memberkati hidup kita? Salah satunya adalah kita memakai talenta yang kita miliki. Ya, apakah salah satu hal itu? Yaitu menggunakan mulut kita, ya, untuk berkata-kata. Salah satu talenta yang ada dalam diri kita itu adalah menggunakan mulut kita untuk berkata-kata, berbicara kepada orang lain. Nah, terus apa yang menjadi erat atau yang menjadi hubungan antara berkat pemeliharaan Tuhan dan talenta, saudaraku? Ingat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Jadi hanya orang yang bekerja yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan keinginannya. Tapi kalau hanya sekedar makan, burung pipit pun juga makan, saudaraku yang dikasihan, dipelihara oleh Tuhan. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah tujuan
daripada hidup kita di hadapan Tuhan. Apa hanya sekadar makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini pagi tadi ketika saya mengantar istri saya olahraga, singkat punya cerita, saya mengantar istri saya pergi olahraga. Ya. Dan saya antar, setelah itu saya pergi ke daerah persawahan di mana para petani sayuran melakukan pekerjaannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sembari memesan secangkir kopi, ya, saya mendatangi petani yang sedang bekerja, di mana yang ditanam itu adalah cabai dan kacang panjang, saudaraku. Ya, sedikit bisa bicara karena memang saya punya latar belakang pertanian, ya. Pernah belajar ilmu pertanian, saudaraku. Jadi sedikit-sedikit bisa memberikan edukasi, ya, seperti seorang penyuluh pertanian, ya. Jadi ketika yang ditanam cabai itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada hampir 70-80% terkena virus, kan? Jadi tanaman cabai itu pucuknya kuning dan itu tidak bisa membuat maksimal produksi. Berbuahnya tidak maksimal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kenapa? Katanya itu bibitnya bibit sudah produk lama, ya, produk lama. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita, karena saya melihat petani itu memetik panen kacang panjang yang pertama, saya berniat untuk menukar uang 10.000 saya dengan kacang panjang, saudaraku. Ya, alih-alih untuk bisa ngobrol dengan petani sayuran. Nah, di situ saya memberikan uang saya 10.000. Saya tidak sangka, saya kira saya hanya diberi satu ikat kecil, ya, untuk diberikan kepada saya. Ternyata hasil petikannya pagi itu yang sekira-kira segini, ya. Tadi saya ikat-ikat lagi sampai 8 ikat kecil-kecil yang biasa dijual di pasar, saudara. Anggap aja di situ 8 ikat. Ya, saudara perhitungkan satu ikat berapa. Tapi saya mendapatkan, ya, ganti dari uang saya yang 10.000 mendapatkan kurang lebih 8 ikat seperti yang ada di pasaran. Saya kaget, kok diikat semua dan diberikan semua. Nah, alih-alih saya ingin ngobrol dan bercerita, saya membangun hubungan dengan dia. Kalau saya sering ke tempat ini, ya, dan sudah pernah berjumpa satu kali dengan petani tersebut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ngobrol seperti berapa biaya produksi pertama, terus harus kembali berapa kali panen, sekali panen itu berapa kilo cabai. Itu berbicara masalah cabai, saudaraku yang dikasih. Terus harga cabai berapa, ya kan? Ternyata, saudaraku, petani berjuang dengan kehidupannya, ya, berangkat pagi pulang sore, ya, tanpa memperhitungkan jerih lelah dan tenaganya, saudaraku. Harga tergantung pasar, turun naik, ya, kadang bisa naik, kadang cepat sekali turun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan itu butuh mental baja, mental prajurit yang tidak kenal menyerah
ya seringkali banyak ruginya, seringkali banyak imbas daripada permainan harga pasar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau mereka tidak punya mental baja, sekali tanam mereka akan tutup atau gulung tikar, tidak mau menanam lagi. Dan makanya saya bilang, saya berterima kasih kepada Bapak petani, para petani yang sudah sudi bekerja lelah, sementara kami hanya datang untuk menikmatinya, hanya membawa uang 10.000, 20.000 untuk membawa sayuran yang ditanam. Ya, kalau cabai itu panen pertama kurang lebih 4 bulan baru panen. Tahukah saudara, dalam setengah hektar lahan untuk menanam cabai itu dibutuhkan biaya kurang lebih 20 juta. Ya, 20 juta minimal. Ya. Kalau sekali panen kurang lebih 50 kilogram. Sementara harga cabai 25 misalnya. Ya, kalau kita minimkan, kita hitung 20 berarti 20 kali 50 sudah 100 juta per kali panen. Baru 7 kali panen baru dapat 7 juta. Untuk mencapai minimal 25 juta karena modal awal 20 juta, maka dibutuhkan berapa kali lagi harus panen. Apakah ini bisa menutup modal atau tidak? Makanya kalau ada orang kaya yang terlalu pintar menawar harga produk daripada petani, dia tidak tahu jerih lelah para petani itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ketika belanja sayur di pinggir jalan, di tukang sayur atau di warung tetangga atau di pasar yang jual emak-emak, embok-embok yang sudah tua masih berani menawar, itu kebangetan. Kan lumayan selisih 1.000. Saudaraku, ketika saudara belanja di minimarket, ada sisa 2.000, ada sisa 3.000, sementara kasirnya bilang, apakah ini boleh didonasikan? Ya nggak apa-apa. Tapi kenapa kepada para petani banyak orang itu menawar? Ya, menawarnya nggak ketulungan, kebangetan. Ya kan? Tapi ketika masuk swalayan, tidak pernah ada kata, "Oi, mahal." Mahal pun tetap dibeli. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka di situ saya memberikan ucapan terima kasih kepada petani sayuran tadi, petani cabai. Tapi saya juga memberikan sedikit edukasi apa yang saya tahu tentang soal tanam dan menanam, saudaraku di situ. Singkat cerita, ketika saya pamitan karena sudah ditelepon istri untuk pulang, maka di situ petani tersebut mengembalikan uang yang 10.000 saya berikan, ya kan? Karena saya nempil itu membeli sedikit, ya kan? Udahlah, bawa aja lah Pak. Enggak, ini untuk kamu, untuk jerih lelah kamu, saya harus bayar. Karena nanti lain lagi saya akan datang lagi ke sini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran menarik apa yang saya dapatkan hari ini, yaitu apa? Melatih ya gaya bicara kita, melatih gaya komunikasi kita, ya. Apakah perkataan-perkataan kita itu dapat memberikan kepuasan kepada orang lain? Apakah perkataan-perkataan kita memberikan edukasi kepada orang lain? Apakah perkataan-perkataan kita memberikan ya sesuatu pengetahuan yang baru bagi orang lain? Atau perkataan-perkataan kita menjadi batu sandungan? Yang saya lakukan sebisa mungkin adalah supaya apa yang saya mengerti, apa yang saya tahu, apa yang bisa saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi petani sayuran tersebut, baik menanam cabai maupun menanam kacang panjang. Dan hasilnya, saudaraku, saya suruh bawa tanpa harus bayar.
Ya kan? Nah, artinya apa? Buah perkataan kita itu bisa mengenyangkan kita. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika itu saya teringat satu firman Tuhan. Ya, nanti ada dua firman Tuhan. Ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi salah satu talenta yang kita miliki untuk dapat dipakai Tuhan untuk memberkati hidup kita adalah melatih skill keahlian kita untuk berkomunikasi. Ya, kalau dalam sebuah mata kuliah ilmu konseling itu ada mata kuliah komunikasi pribadi. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain person to person sehingga komunikasi ini bisa membangun ya kehidupan kepribadian orang yang kita ajak komunikasi itu bisa menjadi manusia yang baik, punya mental yang baik dan mental yang sehat, saudaraku. Jadi di sini hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Salah satu ya cara kita bekerja untuk dapat menikmati hasil pekerjaan kita adalah dengan melatih komunikasi kita, perkataan-perkataan kita. Ya, karena akan memakan buahnya. Siapa bisa melatih perkataannya, komunikasinya, ia akan memakan buahnya. Jadi kenapa banyak orang sampai tidak bisa atau sampai kekurangan akan kebutuhan makannya? Karena tidak melatih satu talenta yang ia miliki, yaitu mulutnya. Upgrade cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, upgrade cara kita berbicara kepada orang lain. Supaya apa? Perkataan kita dengan pengetahuan kita connect dan orang mendapatkan sesuatu yang baru dan ia dipuaskan. Ketika orang dipuaskan, maka ia akan memberikan sesuatu yang ia miliki. Ya, salah satu contoh adalah yang saya alami pagi hari tadi. Saudaraku yang dikasih. Salam Pak Musi, salam Bu Anggra. Jumpa lagi bersama dengan saya yang sendirian. Ya, berani sendiri ya walaupun tidak ada yang menemani ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu satu ayat dari Amsal 18 ayat 21. Sementara ya Amsal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Seringkali ucapan mulut kita itu menjerat kita untuk menikmati hukuman. Jadi kenapa kita tidak disukai orang? Kenapa kita dipecat? Kenapa kita ditolak? Karena ya terjerat oleh pelanggaran bibir kita. Jadi bibir kita, lidah kita, mulut kita menentukan arah kehidupan kita. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi mampu membuat hidup kita keluar dari kesukaran. Salah satu hal kesukaran itu adalah bagaimana kita mencari mata pencaharian dengan mulut kita. Jadi orang yang menggunakan mulutnya dengan baik dan ada pengetahuan, maka ada imbalan yang diterimanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di sini orang benar dapat keluar dari kesukaran hidupnya. Kesukaran apa? Salah satunya adalah kesukaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati saya dengan caranya yang ajaib. Ya kan? Nah, di dalam Amsal 12 ayat yang ke-14 ya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi kenyang karena keluar dari mulut bibirnya, perkataan yang keluar dari mulut bibirnya. Ya, akhirnya dikenyangkan. Dicukupkan kebutuhannya. Dan ya, dikatakan dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya.
Ya kan? Artinya bertindak, saudaraku. Keluar dari rumah dan bertemulah dengan banyak orang. Keluarlah dari rumah dan berjumpalah dengan banyak orang. Karena berkat Tuhan itu disampaikan kepada kita, saudara dan saya, melalui ketemu orang-orang. Kalau tidak ketemu dengan orang, bagaimana Tuhan mau menyalurkan berkatnya, memerintahkan berkatnya mendatangi kehidupan? Kalau kita mengurung diri di rumah, kita tidak keluar, kita malas ngobrol dengan orang, tidak mau bergaul dengan orang, ya kan? Ingat, orang yang punya bisnis pun ya perlu berjumpa dengan orang untuk dibeli produk kita. Kalau kita nggak mau ya berjumpa dengan orang dan berkomunikasi ya dengan orang, jangan punya harapan bahwa Tuhan mengirimkan berkat, karena berkat itu dikirimkan Tuhan melalui orang-orang. Jadi baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak kenal, baik orang yang jauh maupun orang yang dekat, bahkan orang yang tidak diduga-duga sekalipun, Tuhan sanggup memerintahkan berkatnya melalui orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang jauh dari lingkungan kita. Ya terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan mau memakai siapa untuk memberkati hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi mulailah upgrade cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu salah satu ilmu yang ada di dunia marketing, mengolah perkataan dalam memasarkan suatu produk. Bukan begitu Pak Musi, ya kan? Bahwa dalam ilmu ekonomi ya, salah satunya untuk bisa punya ekonomi ya yang baik adalah menggunakan ya cara kita berkomunikasi. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Perkataan perlu dilatih, sudah. Bukan hanya sekedar omong kosong, omon-omon ya, tapi tidak ada kenyataannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Terus, saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan. Tepat pada waktunya, kena hati orang, kena pikiran orang, maka orang merasa tercerahkan, ya, dibukakan pikirannya, pengetahuan wawasannya, maka ia akan berterima kasih. Ya kan? Sadar, oh ini sesuatu yang baru. Oh itu ilmu yang baru. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya bercakap-cakap bagaimana kalau harga lagi jatuh, ya, maka petani itu bilang mengulur waktu panen. Jadi tidak dipanen-panen, nunggu harga naik. Lah kalau nunggu harga naik berarti buah cabai yang sudah tua itu kan sudah mulai masak. Kalau sudah terlalu masak kan kosong, saudaraku, nggak bisa dijual lagi. Apakah ada cara untuk mengawetkan supaya buah cabai itu tidak segera matang? Saya sedikit berbagi ilmu bagaimana caranya panen yang diundur, ya kan, yang bisa dilakukan oleh petani. Ya, saya mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana supaya tanaman itu, buah itu tetap berada pada posisi tidak segera matang, saudaraku. Dan itu salah satu trik bagaimana menyesuaikan panen dengan harga yang dianggap wajar, saudaraku. Itu ilmu dalam sebuah teknik untuk pemasaran produk pertanian. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari situ dia merasa, oh ini ilmu yang baru, belum pernah dengar sebelumnya. Nah, oleh sebab itu dapatlah saya berkat satu ikat besar. Dan akhirnya saudaraku, karena saya merasa dapat diberkat dan firman Tuhan mengajarkan seperti Abraham diberkati, tujuannya untuk memberkati bangsa-bangsa. Ya, mungkin saya belum sampai ke bangsa-bangsa, apa yang ada di sekeliling saya, sekitar saya, ya.
sebagian saya ikat mau saya bagi-bagikan, sebagian saya masak juga saya mau bagikan. Dan ketika hal itu menjadi gaya hidup kita, kita bisa menyanyikan lagu ini. Ku berikan hatiku. Kok berubah ya? Di mana nih Pak Musi? Ku berikan. Nah, kok berubah lagi? Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara dan saya ada maksud dan tujuan, seperti Tuhan memberkati Abraham supaya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan ada nama Tuhan diceritakan di sana. Kesaksian itu berbicara tentang perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, bukan tentang aku sudah diberkati, aku sudah sembuh, aku naik gaji, bukan itu. Tapi bagaimana orang lain merasakan kasih Tuhan melalui buah tangan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena salah satu fungsi garam adalah bisa dinikmati rasa asinnya. Jika garam tidak bisa dinikmati rasa asinnya, maka garam itu tidak berfungsi sebagai garam. Kalau hidup kita yang dikatakan aku diberkati tapi tidak bisa jadi berkat bagi orang lain, itu sia-sia. Ya, satu kalimat rema hari ini, menjadi orang yang berhasil dan berguna itu pilihan. Sekali lagi, tujuan hidup seseorang bukan hanya sekedar berhasil, tapi harus digandengkan dan berguna bagi orang lain. Itu adalah pilihan, saudaraku. Untuk apa berhasil? Tapi hanya sekedar turun ke jamban, tidak jadi berkat bagi orang lain, tidak ada manfaatnya sekalipun ia punya harta banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin membacakan saudara sekali lagi tentang buah perkataan ini, melatih talenta kita yang satu ini, yaitu mengolah gaya komunikasi kita supaya bisa membuat orang menikmati berkat Tuhan dari perkataan kita. Ya, Amsal 12 ayat 14 tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Jadi perkataan dan perbuatan itu sinkron, ya. Itu yang disebut dengan integritas, ya kan? Hanya orang yang berintegritas yang sanggup berada di puncak. Integritas itu salah satu karakter yang harus dimiliki supaya ketika seseorang sudah berhasil, dia tetap berbuah-buah dalam kehidupannya. Masing-masing diberi upah yang setimpal. Jadi bukan hanya sekedar ahli berkata-kata, tapi dia juga bisa melakukan apa yang ia katakan, saudaraku. Nah, itu yang perlu kita latih. Talenta yang ada pada saudara, apa yang menjadi talenta saudara? Mungkin keahlian saudara dalam bidang-bidang tertentu perlu dilatih, ya. Mungkin keahlian saudara untuk memberikan branding, ya, terhadap produk-produk saudara, itu punya cara-cara tersendiri yang saudara miliki, dan itu perlu dilatih bagaimana mengembangkannya. Karena perkataan dan perbuatan itu seimbang, sejajar. Itu ada integritas. Hanya orang-orang yang punya integritas yang dapat menerima aliran berkat Tuhan secara kontinu, ya kan? Bukan hanya sekedar menjadi orang kaya, tapi menjadi berguna, bermanfaat bagi orang lain, terlebih orang yang membutuhkan, saudaraku. Ya kan?
Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan malam hari ini, ya, latihlah talenta yang sudah miliki. Ingat, menjadi orang yang berhasil dan berguna itu sebuah pilihan. Orang yang berhasil, jika tidak ada manfaatnya bagi orang lain, juga tidak ada faedahnya. Orang yang berguna pasti ada sesuatu yang bisa ia jual dalam kehidupannya. Branding diri, ya, membranding diri. Ya, membranding diri bukan hanya sekedar memoles, atau hanya sekedar ahli dalam berkata-kata, atau hanya sekedar make over dirinya, tapi juga ada hasil yang ia lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu salah satu cara Tuhan memberkati hidup kita melalui talenta yang kita miliki. Upgrade talenta saudara, ya. Ada mulut buah perkataan, ya. Ada tangan yang terampil untuk bisa mengerjakan sesuatu. Ada banyak hal yang kita miliki yang bisa kita lakukan. Kiranya renungan malam hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara, berdoa untuk Bu Yuli, Pak Victor, Pak Iska, ya, Apriani, Bu Anggra, Pak Musi, dan semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan tercurah, diperintahkan mendatangi hidup saudara. Ketika saudara menjadi orang yang punya integritas, maka berkat itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara. Bahkan janji firman Tuhan, setiap pagi, setiap hari, berkat Tuhan itu selalu baru mendatangi hidup saudara yang percaya, yang setia kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan, apa yang tidak pernah kamu lihat, kamu dengar, ya kamu rasakan, saudara akan menikmatinya. Itu yang saya sebut dengan berkat yang tidak lazim. Tuhan akan perintahkan mendatangi hidupmu, walaupun dunia tidak mempercayai, fakta sepertinya menolaknya, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menerima kebaikan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan menolong hidup saudara, Tuhan memperlakukan saudara sebagai anak-anaknya yang tersayang. Di dalam berkat nama saudara yang sedang mengalami lemah tubuh, saudara dijamah dan Tuhan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Saudara yang bergumul dengan keluargamu, anakmu, pasanganmu, Tuhan pulihkan hubungannya. Dan saudara yang bergumul dengan pekerjaanmu, dengan ekonomimu, Tuhan memberkati dengan berkat keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Jehovah Jireh, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saudara, memberkati pekerjaan tangan saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus baik, katakan amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.